Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas dua kawat sejajar kayak gini ya. Dua kawat sejajar ini tak berhingga. Misalkan ini arus I1, ini I2 ya. Arus listriknya ya yang mengalir. Jadi ini dua kawat ini sejajar, nggak bakalan pernah ketemu. Ini tak berhingga panjangnya. Kita mau mencari medan magnet di antara dua kawat misalkan. Medan magnet oleh kawat kayak gini kan kita bisa pakai aturan tangan kanan ya. Jadi kalau kayak gini kan mengelilingi medan magnetnya, mengelilingi ini. Nah, kayak gini. Jadi ini arah medan magnet oleh I1, oleh I2 ini kan ke atas juga. Jadi ya pakai kayak gini juga. Dikelilingi gitu. Bentar. Saya rapikan dulu. Jadi kalau kita mau cari medan magnet di tengah misalkan di antara dua kawat, berarti ini kan arahnya ke sana. Yang B ini medan magnet oleh kawat 1 ke masuk ya. Ini masuk ya, bukan ke atas ya sebenarnya. Ini ke masuk sebenarnya. Supaya lebih paham mungkin dibikin gini kali ya. Ini masuk maksudnya. Jadi ini masuk ke dalam. Kemudian oleh kawat 2 itu ini kan putarannya ke sana. Ya kan? Jadi ini keluar. B2 itu keluar. Jadi medan magnet oleh kawat 1 itu masuk, medan magnet oleh kawat 2 itu keluar. Nah, resultannya berapa? Resultannya nanti berarti resultannya B netonya ya. Neto berarti B2 yang keluar itu dianggap positif, B2 min B1 misalkan. Tergantung nanti siapa yang menang. Misalkan I1 B2 lebih besar dari B1 misalkan ya. Berarti yang menang yang siapa? Kalau B2 nya lebih besar dari B1 berarti yang menang B2 kan. Yang menang B2 berarti arah medan magnet totalnya itu adalah ke keluar berarti. Tapi kalau yang menang B1 ya, B1 lebih besar daripada B2 maksudnya, maka nanti ya medan magnet resultannya berarti ke dalam, masuk ke dalam. Oke. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita punya kayak gini. Ini misalkan 10 ampere. Kemudian ini 5 ampere ya. Kemudian ini misalkan kita mau ini misalkan 2 meter. Ini 8 meter. Ya. Semakin dekat medan magnet, semakin kuat besarnya. Semakin dekat dari sumber ya, dari sumber arus, maka semakin besar medan magnetnya. Jadi di titik sini kalau kita lihat ada 2 meter dari 10 ampere, jelas 10 ampere kan lebih besar dari 5 ampere. 10 ampere itu aja udah besar ya kan. Kemudian ditambah lagi ini lebih dekat, 2 meter di sini lebih dekat. Sedangkan ini 8 meter. Lebih jauh kan? Maka yang menang ini berarti yang kalau kita lihat yang menang itu yang masuk kan? Masuk, sedangkan yang ini yang keluar lebih kecil medan magnetnya. Jadi kalau kita nggak perlu dihitung pun arah medan magnet resultannya adalah ke dalam ya, karena 10 ampere lebih besar dari 5 ampere dan ini lebih dekat juga gitu. Oke, ada pertanyaan? Sekarang bagaimana kalau kita punya kawat yang mirip-mirip misalkan, kita nggak bisa nentukan, misalkan susah nentukannya. Berarti kalau susah nentukannya nanti dihitung, susah nebak. Misalkan ini 1, ini 2 ampere ya. Kemudian kita mau cari di sini
3 meter, di sini 2 meter, 4 meter misalkan. Nah ini susah ini nentukannya mana yang lebih kuat, maksud mana yang menang. Jadi medan magnet resultannya arahnya kemana, nanti kita harus hitung. Kalau kayak gini nanti kita harus hitung lebih detail. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya kan sebenarnya gampang. Kalau ada kawat berarus, ada I ya kan, kemudian ini berjarak A di sini, medan magnet di sini besarnya adalah, ingat-ingat aja, mu 0 I gitu per 2 pi A. Ya, mu 0 I per 2 pi A. 2 pi A itu kan seperti keliling lingkaran ya. 2 pi A. Jadi dihitung pakai rumus ini, besar kuat medan magnet yang berjarak A dari kawat tak berhingga ya. Sekarang bagaimana kalau kita punya 2 kawat berarus tapi arahnya berlawanan. Misalkan kayak gini ya. Kalau berlawanan kan lebih gampang sebenarnya. Kalau kita mau lihat kayak gini, ini yang oleh kawat 1 itu kan masuk, oleh kawat 2, ini kawat 2 kalau kita pakai aturan tangan kanan ya, ini kan masuk oleh kawat 1, kawat 2 bukan kayak gini lagi ya, tapi berlawanan arah. Bukan gini tapi berlawanan arah. Jadi ke sana. Putarannya berlawanan arah maksud saya. Jadi kalau kayak gini dua-duanya masuk, ya kan? Jadi B resultannya itu jelas ke dalam, ya. Jadi kalau kayak gini tinggal dijumlah. Oke. Sekarang bagaimana kalau ada 3 kawat? Kalau ada 3 kawat kayak gini. Nah, misalkan ini kawat 1, I1, ini kawat 2, I2. Kawat 3 itu kayak gini misalkan I3. Ini misalkan jaraknya A1 ya. A2 gitu. Misalkan kayak gitu. Sekarang kita mau mencari medan magnet pada kawat ketiga ya. Kawat yang tengah itu. Sekarang kita kan udah tahu tadi. Kita tulis dulu medan magnetnya ya. Medan magnet oleh kawat 1, medan magnet oleh kawat 2, B1 kan masuk ya. B2 itu keluar ya kan. Saya hapus ini. B2 keluar. Nah, jadi resultannya adalah resultan medan magnetnya B resultan adalah B1 kan. B1-nya negatif. B2 yang positif ya. B2 ditambah min B1 kan. B1-nya yang negatif karena masuk. Kita ambil ini. Biasanya kita ambil kayak gini. X-nya ke kanan, Y-nya ke atas, Z-nya ke arah kita ya. Z-nya ke arah kita yang keluar ya. Kayak gini. B-nya itu kan pakai rumus yang tadi, mesti ingat mu 0 ya kan. Mu 0 I 2 di sini per 2 pi A2. A2 itu jarak dari kawat 2 ke ini ya, ke titik itu. Minus mu 0 I1 per 2 pi A1. Gitu. Ini tinggal masukkan nanti angkanya. I2, I1, A2 dan A1. Nanti jangan lupa I-nya itu dalam ampere, A-nya itu dalam meter ya satuannya. A-nya dalam meter. Kemudian kalau kita ditanya
berapa gaya pada gaya persatuan panjang pada kawat yang tengah itu, tinggal pakai F sama dengan I. I-nya I yang apa? Gaya magnet kan, I3. Karena arusnya kan yang pada kawat yang tengah itu kan I3, makanya kita pakai I3. I3 B-nya B total dikali L gitu. Tapi yang ditanya itu kan persatuan panjang. Jadi F per L. Misalkan F per L aja. Atau untuk 1 meter misalkan. Misalkan L-nya untuk 1 meter. Tinggal masukin. Di sini kita tinggal memasukkan angkanya saja. I3-nya diketahui misalkan. Misalkan aja I3-nya 1 ampere. Kalian bisa coba I2-nya misalkan 2 ampere. I1-nya sama dengan 3 ampere misalkan. Kemudian A1 2 meter. Kemudian A2 sama dengan 3 meter. Silahkan dicoba sendiri ya. Terus kemana arahnya? Arah gaya magnetnya, arah gaya magnet pada kawat tengah. Arah gaya magnet menyesuaikan dengan arah arus dan arah medan magnetnya kan ya. Coba saya hapus dulu. Ini kan arah gaya magnet, medan magnetnya, misalkan resultan medan magnetnya, misalkan resultan medan magnetnya itu ke dalam misalkan medan magnetnya ke dalam, B netonya ya, kemudian arusnya ke bawah. Ini kan I-nya ke bawah. Ini tegak lurus ya sebenarnya. Karena ini masuk sebenarnya, cuman susah kan gambarnya. Kalau kita pakai aturan tangan, IL cross B itu hasilnya kemana ini? F-nya. L cross B itu hasilnya ke kanan. Jadi F-nya ke kanan ya. L cross B. Jadi ini kan ke bawah, I-nya B-nya masuk, F-nya kayak gini. Ya. Ini selalu fix arah F-nya, nggak mungkin ke kiri, mesti ke kanan. Jadi gimana kalau arusnya ke atas, B-nya ke sana, otomatis F-nya ke kiri gitu. Ya kan? Tapi kalau arus B-nya yang, jadi pilihannya ke kiri atau ke kanan. Kalau B-nya yang keluar, kemudian I-nya itu ke dalam, B-nya ke bawah, L cross B ke kiri tetap ya. Jadi F-nya ke kiri. Intinya FB itu fix. Diputar-putar, kalian putar-putar nanti kalau dirotasi I-nya, coba aja dirotasi, IFB itu sudah fix gitu. Nah, jadi itu sudah fix. Jadi kalau diputar, misalkan ini diputar, I-nya ini yang bagian ini ya. Yang ini diputar ya. Diputar, maksudnya ini I-nya dirotasi ke sini, ini dirotasi ke bawah. Ya kan? Ini I dan F dirotasi, ini kan jadi kayak gini. I-nya dirotasi kayak gini, F-nya otomatis jadi gini kan. Dirotasi 180 derajat gitu.
Oke, sampai di sini aja kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan komen ya.